Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin sharing mengenai bagaimana penggunaan array dan looping dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sebelumnya ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai dunia teknologi dan informasi-informasi lainnya yang pasti bermanfaat untuk Anda. Di kelas ini telah tersedia public class, saya namakan array loop dengan metode utama adalah void main. Pertama kali, saya tentukan dulu skenario-nya seperti gimana. Jadi, saya akan masukkan banyak data, kemudian membaca data itu dengan menggunakan scanner, kelas scanner. Jadi didefinisikan scanner keyboard sama dengan new scanner, system in, system out print line, banyak data. Kemudian kita akan tampung ke variabel int integer banyak keyboard.nextIn. Kenapa nextIn? Karena ini tipe datanya adalah integer. Banyak data udah pasti bukan dalam bentuk koma, melainkan angka fix. Misalnya 1, 2, 3. Oleh karenanya digunakanlah variabel int. Setelahnya akan di parsing ke metode penjumlahan maksud saya, penjumlahan dengan variabelnya banyak. Kemudian saya lempar juga ke penjumlahan array dengan parameter juga banyak. Apa logiknya? Kita lihat dari penjualan public static void main, maksud saya public static void penjumlahan. Di sini saya terima int banyak, jadi harus pastikan ini sama. Di metode pertama, penjumlahan ini, saya belum menggunakan array, tetapi masih looping biasa. Skenario-nya gimana? Jadi tersedia keyboard, disediakan juga variabel total, variabel nilai input. Jadi akan dilakukan looping, mulai dari 1 sampai lebih kecil sama dengan banyak, berarti 1 sampai banyak. Kalau misalnya nilai banyaknya itu adalah 5, maka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia 6, maka 1 sampai 6. Apa yang dilakukan di dalam looping ini? Dia akan minta system.out.print nilai ke itu 1. Nilai 1, berapa nilainya? Dia akan cetak dulu, baru kemudian kita masukkan keyboard.nextIn dan disimpan di variabel nilai input. Nah, setelah dimasukkan, langsung saya jumlahkan. Total tambah sama dengan, berarti total sama dengan total tambah nilai input. Hal ini akan dilakukan looping sampai selesai. Kemudian system.out.println total sama dengan sekian, kita tampilkan. Habis itu println, tinggal di enter. Ini merupakan contoh metode menggunakan looping tetapi belum menggunakan array. Apa sih itu array? Jadi di sini pada saat saya memasukkan nilai 1, nilai kedua, nilai ketiga, dan seterusnya, ini saya hanya masih nampung di satu variabel. Jadi kalau nilai pertama saya masukkan 1, nilai input bernilai 1. Pada saat looping kedua, yang saya masukkan itu adalah 2, nilai input yang sekarang telah menjadi 2. Jadi dia tidak menyimpan nilai sebelumnya. Ketika masuk ke nilai ketiga, nilai 1 hilang, nilai 2 juga hilang. Jadi yang tetap tersimpan itu hanyalah nilai terakhir. Sementara kalau dalam kebutuhan kita di dunia nyata, apa yang sudah kita masukkan itu membutuhkan record terdahulu. Jadi saya butuh tahu nilai pertama berapa, nilai kedua berapa. Bagaimana caranya untuk mengakomodir kebutuhan seperti itu? Maka dihadirkanlah yang namanya array. Oke, kita lihat di metode berikutnya, penjumlahan array. Bagaimana caranya? Kita lihat. Public static void penjumlahan array. Integer banyak. Ini saya terima parameter sama seperti tadi. Saya deklarasikan keyboard, scanner, keyboard sama dengan new scanner, system.in. Kemudian saya sediakan int, buka tutup kurung kurawal, daftar nilai. Inilah bisa kita gunakan untuk menyimpan nilai-nilai terdahulu. Jadi ada kurung kurawalnya. Dengan tipe datanya pasti harus sama ya. Berarti new int banyak. Harus dideklarasikan. Daftar nilai ini berapa banyak nantinya. Jadi kalau misalnya
yang awalnya variabel banyak itu bernilai 5, maka di daftar nilai variabel ini hanya bisa menyimpan sebanyak 5. Kalau 6, maka hanya bisa disimpan 6. Tidak bisa lebih. Nah, tetapi bagaimana kita bisa mengenal nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga? Itu ada sistem indeks. Indeks di dalam bahasa pemrograman, dia dimulai dari angka 0. Jadi bukan angka 1. Jadi sederhananya, nilai pertama, indeksnya 0. Nilai kedua, indeksnya 1. Nilai ketiga, indeksnya 2. Nilai keempat, indeksnya 3. Jadi dia berkurang 1. Pemakaiannya gimana? Ini seperti tadi, saya akan lakukan looping, for. Karena sistemnya indeks dimulai dari 0, maka ini ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Looping yang sebelumnya karena tidak disimpan ke dalam array, jadi int saya mulai aja dari 1. Sementara kalau menggunakan array, dia harus mulai dari 0. Oleh karenanya, looping saya itu bukan mulai dari 1, jadi mulai aja dari 0. Dan berhenti sampai kapan? Lebih kecil, banyak. Bukan lebih kecil sama dengan. Contoh, kalau misalnya variabel banyak itu bernilai 4, berarti dia bisa tampung berapa? 4. Mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3. Maksimal 3. Berarti 4 kan tidak ikut. Oleh karenanya di sini tidak ada sama dengan. Setelah kita siapkan loopingnya, berikutnya gimana? System.out.print nilai ke. Walaupun secara bahasa pemrograman kita sudah tahu nilai pertama itu adalah indeks 0, tetapi bagi pengguna program, dia kalau melihat nilai 0, nilai ke 1, dia bakalan muncul keanehan. Kok nilai pertamanya 0? Jadi kita juga harus sesuaikan dengan pemikirannya si pengguna, pemakai program nantinya. Maka nilai 0 ini saya harus tambahkan 1. Jadi terlihat itu nilai pertama berapa, nilai kedua berapa. Ini setelah cetak label, saya akan simpan. Jadi daftar nilai I, berarti ke 0, ke 1, ke 2. Keyboard.nestin, ini cara baca integer. Setelahnya biar sekali jalan, saya langsung jumlahkan. Total tambah sama dengan daftar nilai. Jadi kalau memang ada proses yang bisa kita langsung selesaikan sekali jalan, maka langsung nebeng aja. Tidak butuh nanti kita buat looping berbeda. Karena kan di sana cukup membutuhkan waktu dalam pemrosesannya. Setelah dia looping, untuk menyimpan data yang di-input, berikutnya adalah saya mau menampilkan. Nah, bedanya dengan yang sebelumnya, yang di-input tidak bisa kita tampilkan nilai sebelumnya. Tetapi kalau menggunakan array, mau ditampilkan nilai sebelumnya itu bisa. Caranya ya dengan menggunakan looping pastinya. Looping di sini bisa for yang biasa, jadi for int I mulai dari 0 sampai daftar nilai .length. Sebenarnya di sini kalau saya mau menggunakan banyak, ini saya mau menggunakan variabel banyak itu boleh. Tetapi kalau saya alternatifnya adalah kalau ada array yang tidak diketahui panjangnya, kan nggak mungkin bisa dapatkan variabelnya. Jadi saya tinggal panggil variabel array .length. Udah otomatis terbaca berapa panjang. Lalulah saya tampilkan sistem out.print daftar nilai ke 0, ke 1, ke 2. Ini cara pertama. Lalu di enter. Cara kedua adalah dengan menggunakan namanya for each. Sintaksnya juga hampir mirip, yaitu for. Daftar nilai tipe datanya apa? int. Jadi tetap int. Ini variabel transit. Oke, variabel transit. Jadi dia tidak bisa langsung membaca daftar nilai. Dia transit dulu ke output. Barulah saya cetak system.out.print output. Nah, lihat perbedaannya. Di sini masih butuh indeks, kalau di sini tidak butuh indeks lagi. Ya, sebenarnya ini hanya alternatif supaya kita mengetik programnya tidak terlalu panjang. Mana lebih bagus? Itu tergantung Anda. Pada saat kita mengcodingkannya nanti. Lalu system.out.println tampilkan nilai total. Coba kita jalankan. Ini saya hapus dulu. Clear? Oke.
banyak data. Ini di sini dia minta banyak data. Saya masukkan banyak data ada 3. Dia mulai dari pemanggilan metode penjualan. Berarti bagian sini. Dia siapkan keyboard, siapkan total, siapkan nilai input, mulai masuk ke looping. Nilai ke 1. Ini I, tadi kan 1. Oke, saya masukkan. Misalnya 2. Di belakang layar, dia sudah sekalian menjumlahkan. Total tambah sama dengan. Berarti 0 tambah nilai inputnya, tambah 2. Bernilai 2 sekarang. Habis itu masuk ke looping kedua. Misalnya saya masukkan 4. Total tambah sama dengan nilai. 2 tambah 4. Sudah menjadi 6. Saya masukkan nilai berikutnya. Contohnya 1. 6. Dia masuk. 6 tambah 1, 7. Oke, lalu keluar. Total sama dengan 7. Nah, kalau step di sini saya mau baca. Tadi nilai kedua berapa? Tidak bisa. Nah, alternatif. Kita akan mulai masuk ke penjumlahan array. Di penjumlahan array, telah disediakan keyboard, tadi sudah saya jelaskan, ada variabel deklarasi, variabel array, daftar nilai, masuk ke looping. Dari 0 sampai lebih kecil banyak. Nilai ke, I tambah 1, 0 tambah 1, makanya nilai 1. Saya mulai masukkan. Berapa sih? Misalnya 4. Nilai, berarti daftar nilai, indeks ke 0 sudah bernilai 4. Kemudian langsung dijumlahkan, total tambah sama dengan. Jadi ini udah 0 ya. 0 tambah 4. Bernilai 4. Looping berikutnya. I sudah bernilai 1. 1 tambah 1 berarti nilainya 2. Berapa saya masukkan? Misalnya 3. Daftar nilai ke 1. Dia sudah bernilai 3. Dia sudah simpan di sini. Tadi total sudah bernilai 4. 4 tambah 3 menjadi 7. Looping berikutnya. Sekarang 0. Tadi 0, 1, ini menjadi 2. 2 tambah 1, 3. Makanya nilai 3 sama dengan berapa? 7. Saya masukkan 3. 7 tambah 3, berarti total sekarang bernilai 10. Oke, kita lihat di bawah pas ya, total 10. Sekarang kita lihat looping ini, yang saya seleksi. Looping menggunakan for, 0 sampai daftar nilai.length, dia tampilkan. Nah, jadi di sini bedanya dengan array, saya bisa baca lagi data sebelumnya, 4, 3, 3. Ini kalau menggunakan for. Kalau menggunakan for each, ya sama, 4, 3, 3. Jadi selama tidak kita lakukan manipulasi datanya, manipulasi di sini adalah edit, nilai sebelumnya yang sudah disimpan, itu bisa ditampilkan kembali. Dan bisa kita olah kembali. Oke, setelahnya, dia selesai, dan keluarlah dari program. Jadi singkat katanya kalau kita menggunakan metode, nah ini lebih mudah dibaca. Karena yang dibaca pertama kali kan void main. Dengan coding yang simple, seperti yang saya seleksi, pada saat ada kendala, ada error, atau adanya bug, untuk fixingnya itu lebih mudah. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, dengan menggunakan array, bisa kita lihat data-data sebelumnya, dan bisa kita olah lagi lebih lanjut. Habis itu, untuk menampilkannya, gunakanlah looping. Bisa looping biasa yang for int i sama dengan sekian, atau yang kedua adalah dengan menggunakan for each. Demikian sharing saya hari ini menggunakan array dan menampilkannya dengan looping. Saya Darwin, terima kasih.